Lahir tanpa cinta, tumbuh dalam amarah. Jalanan New York memberinya kuasa, namun mencuri seluruh jiwanya. Hingga di detik terakhir maut menjemput, suara azan memanggil jiwanya pulang menuju pelukan Sang Pencipta. Brooklyn tidak pernah ramah pada mereka yang lahir tanpa nama. Bagi Abdul Aziz, kota ini adalah rimba beton yang hanya mengenal satu bahasa, kekuatan. Sejak napas pertamanya, dunia sudah terasa seperti sebuah kesalahan yang dipaksakan. Ia lahir di sebuah apartemen sempit di wilayah Brownsville yang berbau pesing dan keputusasaan. Ayahnya hanyalah sebuah nama di atas kertas usang yang meninggal sebelum Aziz bisa mengingat aroma tubuhnya. Ibunya, seorang wanita yang jiwanya sudah lama hancur oleh kerasnya New York, pergi meninggalkannya saat Aziz masih merangkak mencari perlindungan. Ketidakhadiran kasih sayang menciptakan sebuah lubang hitam di dada Aziz. Lubang itu tidak sakit, ia hanya hampa. Dan di jalanan New York, kehampaan adalah ruang yang sangat berbahaya, karena ia akan segera diisi oleh apapun yang ada di dekatnya. Bagi Aziz, pengisinya adalah kemarahan. Pada usia 10 tahun, saat anak-anak lain sedang sibuk memikirkan nilai sekolah atau mainan baru, Aziz sudah berdiri di sudut jalanan Bronx yang becek. Ia melihat sekelompok pria dewasa dengan jaket kulit mahal dan tatapan mata yang membuat orang lain menunduk. Itulah keluarga yang pertama kali menawarkan tempat duduk di meja mereka. Mereka tidak memberikan pelukan, tapi mereka memberikan rasa aman yang palsu. Mereka memberikan identitas. Di sana, Aziz bukan lagi anak yatim piatu yang malang. Ia adalah pion kecil yang punya kegunaan. Masuk ke dunia geng bukan karena ia mencintai kejahatan, melainkan karena ia benci menjadi tidak terlihat. Perhatian yang ia dapatkan saat pertama kali berhasil mencuri atau memukul lawan adalah candu. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat ke arahnya. Meskipun tatapan itu penuh ketakutan atau amarah, bagi Aziz itu jauh lebih baik daripada tidak dianggap ada sama sekali. Seiring bertambahnya usia, Aziz tumbuh menjadi pemuda yang memiliki tatapan mata yang kosong. Tidak ada binar kehidupan di sana, hanya ada kalkulasi tentang siapa yang harus ditaklukkan selanjutnya. Ia tidak takut mati, dan itu adalah senjata paling mematikan yang bisa dimiliki seseorang di jalanan. Karena ia tidak memiliki apapun untuk dipertahankan, ia tidak merasa keberatan untuk kehilangan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Ia mulai belajar bahwa di New York, rasa hormat tidak diberikan, melainkan diambil dengan paksa. Setiap kali ia terlibat dalam perkelahian jalanan, ia merasa sedang membalas dendam pada dunia yang telah membuangnya. Ia memukul karena ia merasa dipukul oleh nasib. Ia merampas karena ia merasa dirampas haknya untuk memiliki keluarga yang normal. Setiap tetes darah yang tumpah di aspal adalah cara bawah sadarnya untuk berkata, "Aku ada dan aku berkuasa." Namun di balik jaket tebal dan senjata yang terselip di pinggangnya, Aziz tetaplah anak kecil yang tersesat. Setiap kali ia kembali ke sarangnya, sebuah apartemen mewah yang dibeli dari uang haram, ia akan duduk di kegelapan. Ia akan menatap lampu-lampu kota New York dari jendela besar yang seharusnya melambangkan kesuksesan. Namun pemandangan itu tidak memberinya ketenangan. Kekerasan yang ia lakukan setiap hari mulai terasa seperti rutinitas yang menjemukan. Ia memimpin anak buahnya dengan tangan besi, memastikan tidak ada 1 inci pun wilayah di Bronx yang lepas dari kendalinya. Namun, semakin luas wilayah yang ia kuasai, semakin sempit ruang di dalam hatinya. Ia merasa seperti sedang berlari di atas treadmill yang rusak. Ia bergerak sangat cepat, melakukan banyak hal hebat di mata dunia kriminal. Tapi ia sebenarnya tidak pergi kemanapun. Ada sebuah rasa sepi yang sangat spesifik yang hanya dirasakan oleh mereka yang berada di puncak, tapi tidak tahu mengapa mereka ada di sana. Aziz memiliki segalanya yang diinginkan oleh remaja jalanan. Rasa takut dari musuh, loyalitas buta dari anak buah, dan uang yang tidak habis dibelanjakan. Tapi saat ia berbaring di tempat tidur mahalnya, ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin.
Ia merasa seperti sedang tenggelam di lautan yang sangat tenang, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mendengar teriakannya. Kemarahan yang dulu menjadi bahan bakarnya kini mulai menguap, menyisakan residu pahit berupa kelelahan mental yang luar biasa. Ia mulai memandang wajah-wajah orang di jalanan dan bertanya-tanya, apakah mereka merasakan lubang yang sama di dada mereka? Apakah semua orang di dunia ini hanya berpura-pura hidup, sementara jiwa mereka sudah lama mati? Kehidupan di Brooklyn dan Bronx telah membentuknya menjadi predator yang sempurna. Ia belajar cara membaca gerak-gerik polisi, cara mendeteksi pengkhianatan dari sorot mata teman sendiri, dan cara menarik pelatuk tanpa ragu. Namun, ia tidak pernah belajar cara mencintai dirinya sendiri. Ia memandang cermin dan tidak mengenali pria yang ada di sana. Pria itu adalah monster yang diciptakan oleh keadaan, sebuah produk dari kegagalan sistem dan ketiadaan cinta. Pada suatu titik di usia akhir 20-an, Aziz menyadari bahwa ia telah mencapai segalanya yang ditawarkan oleh jalanan. Dan ternyata itu semua adalah kebohongan besar. Kekuasaan itu hambar, kekerasan itu melelahkan, dan perhatian yang ia cari sejak usia 10 tahun ternyata tidak mampu menutup luka karena ditinggalkan oleh ibunya. Ia tetap menjalankan bisnisnya. Ia tetap memberikan perintah untuk menyerang kelompok lawan. Ia tetap melakukan transaksi narkoba di lorong-lorong gelap. Tapi ia melakukannya seperti sebuah robot. Jiwanya sudah lama keluar dari tubuhnya, berdiri di kejauhan, menatap dengan rasa jijik pada semua kehancuran yang ia buat. Di tengah hiruk-pikuk New York yang tidak pernah tidur, Abdul Aziz sedang mempersiapkan diri untuk tidur yang paling panjang. Karena ia merasa bahwa tidak ada lagi alasan untuk tetap terjaga. Setiap hari ia terbangun dengan harapan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya. Ia sengaja masuk ke wilayah musuh tanpa pengawalan yang ketat. Ia sengaja mengambil resiko yang tidak perlu. Tapi anehnya, kematian seolah-olah menghindarinya. Ia merasa dikutuk untuk terus hidup dalam kehampaan ini. Dunia luar melihatnya sebagai Raja Bronx yang tak terkalahkan. Namun di dalam dirinya, ia hanyalah seorang yatim piatu yang masih menunggu seseorang untuk datang menjemputnya dan mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Inilah awal dari retaknya topeng sang pemimpin geng. Sebuah kehampaan yang begitu kuat sehingga kekerasan paling brutal sekalipun tidak lagi mampu meredamnya. Dan di bawah langit New York yang abu-abu, Abdul Aziz mulai berjalan menuju titik di mana ia harus memilih, menyerah pada kegelapan total atau menemukan cahaya yang bahkan tidak ia percayai keberadaannya. Kekuasaan di New York tidak datang seperti warisan. Ia direbut dengan darah dan dipertahankan dengan ketakutan. Bagi Abdul Aziz, tahun-tahun setelah ia menginjak usia 20 adalah masa di mana namanya menjadi sinonim dengan teror yang tenang namun mematikan. Ia bukan lagi pion kecil yang mencari perhatian di sudut Bronx. Ia telah bertransformasi menjadi mesin yang menggerakkan roda kriminalitas di 3 wilayah besar, Bronx, Brooklyn, dan Queens. Setiap pagi, New York terbangun dengan kebisingan kereta bawah tanah dan klakson taksi. Namun bagi Aziz, pagi hari adalah waktu untuk menghitung kerugian dan keuntungan dari kekacauan semalam. Ia membangun sebuah imperium yang tidak terlihat, namun terasa kehadirannya di setiap lorong gelap. Pengaruhnya merayap masuk ke apartemen-apartemen kumuh tempat narkoba berpindah tangan, hingga ke pelabuhan tempat barang-barang selundupan mendarat di bawah kegelapan malam. Aziz menjalankan organisasinya dengan efisiensi seorang CEO perusahaan besar, namun dengan aturan moral yang jauh lebih gelap. Ia tidak perlu lagi mengangkat senjata sendiri untuk setiap masalah kecil. Cukup dengan satu anggukan kepala atau satu pesan singkat, hidup seseorang bisa berakhir di pinggir jalan tol atau di dasar sungai. Ia merasa dirinya berada di atas hukum manusia. Di matanya, polisi hanyalah gangguan kecil yang bisa disuap atau dihindari. Sementara hukum rimba adalah satu-satunya kebenaran yang ia percayai. Perasaan berkuasa ini mulai meracuni persepsinya tentang realitas. Ada saat-saat di mana ia berdiri di atap gedung tinggi di Queens, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti permata,
dan ia merasa seolah-olah sedang menatap papan catur miliknya sendiri. Ia merasa seperti sang pencipta atas nasib orang-orang di bawah sana. Ia bisa memutuskan siapa yang akan kaya mendadak dan siapa yang akan kehilangan segalanya dalam semalam. Kesombongan ini menjadi perisai yang sangat tebal, menutupi luka masa kecilnya yang belum pernah sembuh. Namun kekuasaan yang absolut membawa beban yang juga absolut. Hidup sebagai raja jalanan berarti hidup dalam paranoia yang abadi. Aziz tidak pernah duduk membelakangi pintu di restoran manapun. Ia tidak pernah tidur di tempat yang sama lebih dari 2 malam berturut-turut. Setiap kali sebuah mobil melambat di dekatnya, tangan secara refleks meraba senjata di balik jaketnya. Ia memiliki ribuan anak buah, tetapi ia tidak memiliki satupun teman. Semua orang yang mendekat padanya memiliki motif, entah karena takut, ingin uangnya, atau ingin menjatuhkannya dari tahta. Uang mengalir masuk ke kantongnya dalam jumlah yang tidak masuk akal. Ia membeli mobil-mobil sport yang hanya ia kendarai beberapa kali, mengenakan jam tangan seharga rumah pinggiran kota, dan tinggal di kondominium mewah dengan dinding kaca yang memperlihatkan cakrawala Manhattan. Namun benda-benda itu mulai terasa seperti dekorasi di dalam sel penjara yang lebih megah. Ia bisa membeli tempat tidur terbaik di New York, tetapi ia tidak bisa membeli 1 jam pun tidur yang nyenyak. Kehampaan itu kembali lagi, kali ini dengan intensitas yang lebih ganas. Di puncak kejayaannya, Aziz justru merasakan kekosongan yang menyesakkan dada. Ia sering merasa seperti seorang aktor yang sedang memainkan peran dalam film yang terlalu panjang dan membosankan. Kekerasan yang dulu memberinya adrenalin kini terasa seperti pekerjaan administrasi yang melelahkan. Ia mulai melihat wajah-wajah korbannya dalam mimpi. Bukan karena rasa bersalah, karena hatinya sudah terlalu keras untuk itu. Tetapi karena ia mulai bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Setiap malam, rutinitasnya selalu sama. Setelah semua bisnis selesai, setelah semua instruksi diberikan, dan setelah semua pengawalnya pulang, ia akan duduk sendirian dengan segelas minuman keras yang mahal. Ia akan menatap dinding, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Di saat-saat sunyi itulah, monster yang sebenarnya muncul. Bukan musuh dari geng saingan, melainkan sebuah kesadaran bahwa ia sedang memimpin sebuah kerajaan debu. Ia telah menembak orang, dan ia sendiri pernah merasakan timah panas menembus dagingnya. Luka parut di tubuhnya adalah peta jalanan New York, namun tidak ada satupun tanda di sana yang menunjukkan arah menuju kedamaian. Ia menyadari bahwa rasa takut yang ia tanamkan pada orang lain tidak bisa menutupi rasa takut yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri. Ia takut bahwa jika ia berhenti bergerak, jika ia berhenti menciptakan kekacauan, ia akan dipaksa untuk melihat ke dalam lubang hitam di hatinya yang semakin membesar. Logika jalanan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah tentang memiliki segalanya. Aziz memiliki segalanya, namun ia merasa tidak memiliki apa-apa. Ia melihat anak-anak buahnya bersenang-senang dengan hasil rampokan, berpesta seolah-olah tidak ada hari esok, dan ia merasa iri. Mereka masih bisa merasakan kesenangan sederhana dari uang dan kekuasaan, sementara bagi Aziz, semua itu sudah terasa basi. Sensasi dari perampokan bersenjata yang dulu membuatnya merasa hidup, kini hanya menyisakan rasa pahit di mulutnya. Ia mulai sengaja mencari masalah yang lebih besar. Ia memprovokasi geng-geng besar di wilayah lain, menantang maut hanya untuk merasakan sedikit getaran di nadinya. Ia memperluas wilayah kekuasaannya ke Brooklyn dan Queens bukan karena ia butuh lebih banyak uang, tetapi karena ia butuh gangguan. Ia butuh kebisingan perang jalanan untuk menulikan suara hati kecilnya yang terus berbisik bahwa hidupnya adalah sebuah tragedi yang sia-sia. Setiap pagi, ia bangun dengan harapan bahwa hari itu akan memberinya sesuatu yang baru, sebuah tantangan yang bisa membuatnya merasa benar-benar ada. Namun yang ia temukan hanyalah pengulangan dari hari-hari sebelumnya. Kekerasan baru, pengkhianatan baru, uang baru, namun lubang yang sama di dalam jiwanya. Ia menjadi sosok yang sangat ditakuti sekaligus paling kesepian di seluruh New York. Masyarakat melihatnya sebagai monster. Polisi melihatnya sebagai target utama. Anak buahnya melihatnya sebagai dewa.
Namun, saat Aziz menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap, ia hanya melihat seorang pria yang sedang menunggu ajalnya tiba. Kekuasaan itu ternyata tidak lebih dari sebuah topeng besi yang sangat berat. Semakin kuat ia di luar, semakin hancur ia di dalam. Kekasaran New York telah membentuknya menjadi predator puncak. Namun, kota itu juga telah merampas kemampuannya untuk merasakan kedamaian. Di tengah kemegahan tahtanya sebagai raja jalanan, Abdul Aziz mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Ia telah memenangkan perang di jalanan, tetapi ia telah kalah total dalam peperangan mempertahankan jiwanya sendiri. Dan di puncak kekuasaan itulah, keinginan untuk mengakhiri segalanya mulai tumbuh. Bukan karena ia kalah, tetapi karena ia merasa sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk dimenangkan. Di balik kemewahan kondominiumnya yang dingin di tengah New York, Abdul Aziz mulai kehilangan pegangan pada realitas yang ia bangun. Kekuasaan yang selama ini ia puja sebagai pelindung, kini terasa seperti pakaian besi yang terlalu berat untuk dipikul. Baginya, setiap sudut kota New York tidak lagi terlihat sebagai wilayah kekuasaan, melainkan sebagai kuburan besar yang menunggu namanya dipahat di atas batu nisan. Kebenciannya pada dunia telah berevolusi menjadi kemarahan yang mendalam kepada sesuatu yang lebih besar, Tuhan. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam menatap langit malam yang keruh oleh polusi cahaya, hanya untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan pahit dalam benaknya. Jika memang ada pencipta yang penuh kasih seperti yang dikatakan orang-orang religius di pinggir jalan, mengapa ia dibiarkan tumbuh dalam lumpur kehinaan? Mengapa ia diberi tangan yang hanya bisa mengepal untuk memukul, bukan untuk menggenggam kasih sayang? Baginya, Tuhan hanyalah sebuah dongeng yang digunakan orang lemah untuk merasa aman. Sementara bagi pria seperti dirinya, Tuhan adalah sosok yang absen saat ia kedinginan di jalanan Brooklyn puluhan tahun lalu. Kemarahan ini membuat jiwanya semakin gersang. Ia mulai merasa muak dengan rutinitas kekerasan yang ia pimpin. Uang yang mengalir masuk tidak lagi memberinya rasa bangga, melainkan rasa jijik. Ia melihat tangannya sendiri dan seolah-olah bisa mencium bau mesiu dan darah yang tidak bisa hilang meski dicuci dengan sabun termahal sekalipun. Kelelahan mental ini mencapai puncaknya pada suatu malam yang sangat sunyi, di mana kebisingan New York seolah-olah berhenti sejenak hanya untuk membiarkannya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Malam itu, Aziz tidak merasa marah. Ia hanya merasa selesai. Ia merasa telah mencapai ujung dari lorong gelap hidupnya dan tidak ada pintu keluar di sana. Logikanya yang dingin menyimpulkan bahwa jika hidup hanya berisi pengulangan rasa sakit dan kehampaan, maka mengakhirinya adalah tindakan yang paling masuk akal. Tidak ada lagi musuh yang perlu dikalahkan, karena musuh terbesar, dirinya sendiri, sudah terlalu kuat untuk ditaklukkan. Dengan gerakan yang sangat tenang, hampir seperti sebuah ritual, ia mengambil senjata api pribadinya dari dalam laci meja kerja yang terbuat dari kayu mahoni. Senjata itu terasa berat dan dingin. Sebuah benda yang selama ini menjadi simbol otoritasnya, kini menjadi alat pembebasannya. Ia memeriksa pelurunya satu persatu. Logam kuningan itu berkilat di bawah lampu temaram. Baginya, satu butir peluru itu adalah satu-satunya jawaban jujur yang tersisa untuk semua penderitaannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang senjata itu dengan tangan yang tidak gemetar sedikit pun. Ia sudah terbiasa dengan kematian, sehingga menghadapi kematiannya sendiri terasa seperti bertemu dengan kawan lama yang sudah lama ditunggu. Ia meletakkan ujung laras senjata itu di bawah dagunya, merasakan dinginnya baja yang kontras dengan suhu tubuhnya. Ia memejamkan mata, bersiap untuk kegelapan total yang ia yakini sebagai akhir dari segalanya. Tidak ada surga, tidak ada neraka, hanya ketiadaan yang tenang. Itulah yang ia inginkan. Namun tepat di saat jari telunjuknya mulai memberikan tekanan pada pelatuk, sebuah suara yang sangat keras menghancurkan keheningan malam. Bukan suara tembakan, melainkan suara dentuman pintu depan apartemennya yang didobrak paksa. Detik itu juga,
Insting bertahan hidup yang telah terasah selama 10 tahun di jalanan mengambil alih. Refleksnya sebagai pemimpin geng mengalahkan niatnya untuk mati. Sebelum ia sempat memproses apa yang terjadi, cahaya lampu senter yang menyilaukan menusuk matanya. Teriakan-teriakan perintah yang tegas memenuhi ruangan. Puluhan anggota kepolisian dengan seragam taktis lengkap dan senjata laras panjang menyerbu masuk, mengelilinginya sebelum ia sempat menurunkan senjatanya dari dagu. Aziz tertegun. Ia tidak melawan. Ia melihat moncung senjata polisi yang mengarah tepat ke wajahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah interupsi yang tidak ia duga. Polisi-polisi itu berteriak menyuruhnya meletakkan senjata. Dengan gerakan perlahan, Aziz menjatuhkan pistolnya ke lantai karpet yang tebal. Suara logam yang menghantam lantai terdengar seperti bunyi lonceng akhir sebuah ronde pertandingan tinju. Ia dibanting ke lantai, wajahnya ditekan ke karpet dan tangannya ditarik ke belakang untuk diborgol. Rasa dingin dari logam borgol di pergelangan tangannya terasa sangat nyata. Saat polisi menyeretnya keluar melewati lorong apartemennya, ia melihat sekeliling. Ia melihat semua kemewahan yang ia kumpulkan. Lukisan mahal, perabotan desainer, tumpukan uang, kini tidak lebih dari sampah yang akan ditinggalkan. Di dalam mobil polisi yang membawanya menuju markas besar, ia menatap keluar jendela. Lampu biru dan merah dari sirine memantul di kaca gedung-gedung tinggi. Ia menyadari sebuah ironi yang sangat tajam. Ia baru saja berniat untuk mati karena merasa Tuhan tidak mempedulikannya, namun tepat di detik terakhir, kepolisian New York datang menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Bagi orang lain, ditangkap atas kasus perampokan bersenjata dan kepemilikan narkoba skala besar adalah akhir dari dunia. Namun bagi Aziz, saat ia didorong masuk ke dalam sel tahanan yang sempit dan berbau karbol, ia merasakan sebuah keanehan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak perlu memberikan perintah. Ia tidak perlu waspada terhadap pengkhianatan anak buahnya. Ia tidak perlu memikirkan tahta jalanannya. Di dalam sel tahanan yang dingin itu, ia duduk di atas bangku beton yang keras. Dinding-dinding penjara yang tebal itu seolah-olah menjadi perisai yang memisahkannya dari kebisingan dunia luar yang telah menghancurkan jiwanya. Ia masih membenci keadaannya. Ia masih membenci Tuhan yang ia anggap mempermainkannya. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ia masih bernafas. Penjara yang selama ini ia benci, tempat yang dianggap sebagai neraka bagi para pengikutnya, justru menjadi tempat di mana maut berhenti mengejarnya. Di titik nadir ini, di balik jeruji besi yang tidak memberikan ruang untuk kesombongan, Abdul Aziz dipaksa untuk diam. Dan dalam diam itulah, sebuah perjalanan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya mulai mempersiapkan diri untuk menjemputnya. Ia mengira polisi menangkapnya untuk menghukumnya. Namun ia belum menyadari bahwa takdir sebenarnya sedang mengurungnya untuk melindunginya dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari pertama di penjara bagi Abdul Aziz adalah masa-masa penyiksaan mental yang luar biasa. Tanpa suara bising jalanan Bronx, tanpa dering telepon genggam yang terus-menerus memberikan laporan transaksi, dan tanpa adrenalin dari kekerasan, pikirannya mulai bekerja dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Dalam kesunyian sel yang sempit, ia dipaksa untuk berhadapan dengan hantu-hantu masa lalunya. Dinding-dinding beton itu seolah menjadi layar lebar yang memutar kembali semua dosa, semua wajah orang yang pernah ia sakiti, dan semua kehampaan yang selama ini ia coba tutupi dengan kemewahan. Namun, ada satu hal yang berubah secara fisik. Tubuhnya mulai bersih dari zat-zat kimia dan alkohol yang selama bertahun-tahun meracuni kesadarannya. Kejernihan pikiran yang datang setelah masa detoksifikasi paksa ini ternyata lebih menakutkan daripada penjara itu sendiri. Ia mulai menyadari betapa kacaunya hidup yang ia jalani sebelumnya. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang, hanya untuk menemukan dirinya berada di dalam kotak semen tanpa jalan keluar. Suatu sore, saat jam istirahat di halaman penjara, Aziz duduk sendirian di sudut yang jauh dari kerumunan narapidana lainnya. Ia tidak tertarik untuk bergabung dengan kelompok geng manapun di dalam sana,
meskipun banyak yang mengenal reputasinya sebagai pemimpin besar di luar. Baginya, politik penjara hanyalah perpanjangan dari kesia-siaan hidup yang sudah ia tinggalkan. Ia hanya ingin duduk dan menatap langit New York yang terpotong oleh kawat berduri. Di tengah suasana halaman yang riuh dengan suara benturan bola basket dan teriakan kasar para tahanan, tiba-tiba sebuah suara muncul. Suara itu bukan berasal dari pengeras suara sipir, bukan pula suara keributan manusia. Itu adalah suara seseorang yang sedang melantunkan sesuatu dari kejauhan, di sudut lain halaman penjara di mana sekelompok kecil pria berkumpul. Itu adalah suara azan. Bagi Aziz yang tumbuh besar di lingkungan yang jauh dari agama, suara itu terdengar sangat asing. Ia tidak mengerti bahasa yang digunakan. Namun getaran dari nada-nada tersebut melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh peluru atau uang. Suara itu menembus pertahanan hatinya yang sudah membatu. Ada kesedihan sekaligus kekuatan dalam lantunan itu. Ada nada kerinduan yang sangat dalam, seolah-olah suara itu sedang memanggil sesuatu yang sudah lama hilang di dalam diri Aziz. Tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa sangat bodoh. Seorang pemimpin geng yang ditakuti, seorang pria yang pernah menantang maut dengan pistol di bawah dagunya, kini menangis hanya karena mendengar sebuah suara. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia merasa seolah-olah suara itu adalah tangan yang terjulur ke dalam lubang hitam di dadanya, mencoba menariknya keluar. Ia merasa bukan sedang mendengar manusia yang memanggil untuk sholat, melainkan ia merasa Tuhan sedang mencarinya di tempat yang paling hina ini. Peristiwa sore itu mengubah segalanya. Rasa ingin tahu mulai membakar pikirannya. Ia mulai mendekati kelompok pria yang melakukan ibadah tersebut. Ia tidak banyak bicara, ia hanya melihat. Ia memperhatikan bagaimana mereka membasuh wajah dan tangan mereka dengan air, seolah-olah mencoba menghapus beban hidup mereka. Ia memperhatikan bagaimana mereka berdiri bersaf-saf, membungkuk dan bersujud dalam keseragaman yang tenang. Di tempat yang penuh dengan kekacauan dan ego, seperti penjara, pemandangan itu terasa sangat ajaib. Aziz mulai meminjam buku-buku dasar tentang Islam dari perpustakaan penjara. Ia membacanya dengan rasa lapar yang lebih besar daripada rasa laparnya terhadap makanan. Selama ini, ia selalu membenci konsep ketuhanan karena ia merasa konsep itu terlalu rumit dan tidak adil. Ia dibesarkan dengan gambaran Tuhan yang membingungkan dan penuh dengan perantara. Namun di dalam Islam, ia menemukan sesuatu yang selama ini dicari oleh logikanya yang keras, konsep satu Tuhan yang tunggal. Konsep tauhid bahwa hanya ada satu pencipta yang tidak butuh bantuan siapapun dan kepadanya segala sesuatu kembali terasa sangat masuk akal bagi Aziz. Ia memahami sistem hierarki di jalanan dan konsep satu otoritas tertinggi tanpa perantara ini adalah sesuatu yang bisa ia terima. Ia mulai memahami bahwa penderitaannya selama ini bukan karena Tuhan membencinya, melainkan karena ia selama ini mencoba menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri dan ia gagal total. Malam demi malam di dalam selnya, Aziz mulai belajar cara melakukan gerakan sholat. Ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi pada awalnya, merasa malu jika ada sipir atau tahanan lain yang melihat. Namun, setiap kali dahinya menyentuh lantai sel yang dingin dalam sujud, ia merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia temukan di kondominium mewahnya di New York. Ia merasa kecil, sangat kecil, namun untuk pertama kalinya ia merasa aman. Ia menyadari bahwa selama ini ia berlari menjauh dari sesuatu yang sebenarnya selalu ada di dekatnya. Penjara tidak lagi terasa seperti hukuman baginya. Ia mulai melihat jeruji besi itu sebagai pagar yang Tuhan buat untuk menjaganya agar tidak kembali ke jalanan yang akan membunuhnya. Ia mulai melihat waktu yang ia jalani di dalam sana sebagai kesempatan untuk mencuci jiwanya. Ia tidak lagi peduli pada berapa tahun vonis yang akan ia terima. Fokusnya telah beralih sepenuhnya pada satu hal, memahami siapa penciptanya dan bagaimana ia bisa menebus semua kerusakan yang telah ia buat.
Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ada saat-saat di mana egonya sebagai mantan raja jalanan kembali bergejolak. Ada saat-saat di mana ia merasa tidak layak mendapatkan pengampunan karena dosanya yang terlalu besar. Namun, setiap kali ia mendengar suara azan dari halaman penjara, keraguan itu menguap. Suara itu terus mengingatkannya bahwa pintu kembali selalu terbuka selama nafas masih ada. Di babak ini, Abdul Aziz bukan lagi pria yang bersiap menarik pelatuk senjata. Ia adalah pria yang sedang belajar cara bersujud. Ia bukan lagi pemimpin yang memberi perintah, melainkan seorang hamba yang sedang belajar cara mematuhi. Kehampaan di hatinya mulai terisi bukan oleh kekuasaan atau kekayaan, melainkan oleh sebuah keyakinan sederhana yang mulai tumbuh di tengah kerasnya penjara New York. Ia sedang dalam perjalanan untuk menanggalkan identitas lamanya sebagai penguasa jalanan dan mengenakan identitas baru sebagai manusia yang menembuhkan cahaya di balik jeruji besi. Momen yang paling menentukan dalam hidup Abdul Aziz tidak terjadi di bawah lampu sorot atau di atas tahta kekuasaan, melainkan di dalam sebuah ruangan kecil di sudut penjara yang dialihfungsikan menjadi musola sederhana. Di hadapan beberapa saksi yang juga mengenakan seragam penjara berwarna oranye, Aziz mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lidahnya yang dulu terbiasa mengeluarkan makian dan perintah untuk menyakiti orang lain, kini bergetar saat melafalkan pengakuan tentang keesaan Tuhan. Saat kalimat itu selesai ia ucapkan, sesuatu yang aneh terjadi di dalam dadanya. Rasa sesak yang telah menghuni jantungnya sejak ia berusia 10 tahun seolah menguap begitu saja. Ia merasa seperti baru saja melepaskan baju besi seberat 1 ton yang selama ini ia pakai saat mendaki gunung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aziz merasa bersih. Bukan bersih karena sabun atau air, melainkan bersih karena sebuah kepastian bahwa masa lalunya yang kelam telah diletakkan di belakangnya, dan ia diberi kertas putih baru untuk ditulisi. Tahun-tahun sisa masa tahanannya dijalani Aziz dengan rutinitas yang sangat berbeda. Ia bukan lagi tahanan yang ditakuti karena reputasi kekerasannya, melainkan karena ketenangan yang ia pancarkan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membaca Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab secara otodidak melalui buku-buku perpustakaan. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk menundukkan orang lain, melainkan pada kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu dan amarah sendiri. Ketika hari pembebasannya tiba, Aziz melangkah keluar dari gerbang penjara dengan hanya membawa sebuah tas kecil berisi pakaian dan beberapa buku agama. Ia tidak dijemput oleh iring-iringan mobil mewah atau anak buah yang bersorak. Ia keluar sebagai orang biasa. Udara New York yang dingin menyambutnya, namun kali ini ia tidak merasa perlu untuk membalas dendam pada kota ini. Ia melihat gedung-gedung tinggi Manhattan bukan sebagai simbol harta yang harus dirampas, melainkan sebagai bukti kecil dari kebesaran Sang Pencipta. Langkah pertamanya tidak membawanya kembali ke Bronx atau Brooklyn, tempat ia dulu berkuasa. Ia memilih untuk menjauh dari lingkaran lama yang bisa menariknya kembali ke lubang gelap. Ia memulai hidup dari nol. Ia bekerja di sebuah gudang logistik, mengangkat kotak-kotak berat dari pagi hingga sore dengan upah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan hasil rampokannya dulu. Namun, ada satu perbedaan besar. Uang yang ia terima sekarang adalah uang halal, dan setiap dolar yang ia hasilkan memberinya rasa bangga yang tidak pernah ia rasakan saat memegang uang jutaan dolar hasil narkoba. Aziz mulai aktif di sebuah masjid lokal di Queens. Di sana, ia tidak memperkenalkan diri sebagai mantan bos geng. Ia hanya ingin menjadi seorang hamba yang duduk di barisan paling belakang, mendengarkan khutbah dengan penuh khusyuk. Namun, rahasia masa lalunya tidak bisa selamanya tersembunyi. Pengalaman hidupnya yang ekstrim perlahan mulai diketahui oleh komunitas. Banyak pemuda Muslim di lingkungan tersebut, beberapa di antaranya mulai tergoda untuk masuk ke dunia jalanan,
merasa tertarik pada sosok Aziz yang tenang namun memiliki aura ketegasan yang alami. Ia menyadari bahwa Tuhan memberinya masa lalu yang kelam bukan tanpa alasan. Pengalamannya adalah senjata yang paling ampuh untuk mencegah anak-anak muda lainnya melakukan kesalahan yang sama. Aziz mulai mengadakan pertemuan-pertemuan kecil di basement masjid. Ia berbicara kepada mereka bukan dengan nada menggurui, melainkan dengan bahasa jalanan yang mereka pahami. Ia menceritakan betapa hambar dan pahitnya hidup di puncak kekuasaan tanpa Tuhan. Ia menceritakan bagaimana rasanya memegang pistol di bawah dagu dan merasa bahwa kematian adalah satu-satunya pelarian. Kisah transformasinya menyebar dengan cepat. Mantan rekan-rekan gengnya yang masih berada di penjara atau yang mencoba untuk insaf mulai mencarinya. Aziz menjadi jembatan bagi mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar, namun merasa tidak layak karena dosa-dosa mereka terlalu besar. Ia selalu mengatakan hal yang sama kepada mereka. Jika Tuhan bisa mengampuni seorang pembunuh dan perampok seperti dirinya, maka Tuhan bisa mengampuni siapa saja. Kehidupan baru ini tidaklah mudah. Ada saat-saat di mana kesulitan ekonomi menghimpitnya, atau saat ia bertemu dengan orang dari masa lalunya yang mencoba memancing amarahnya. Namun, Aziz sudah memiliki jangkar yang kuat. Setiap kali ia merasa goyah, ia akan kembali ke momen di mana ia mendengar azan pertama kali di halaman penjara. Ia teringat akan janji yang ia buat kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhannya saat bersujud di lantai sel yang dingin. Aziz kini melihat New York dengan kacamata yang berbeda. Baginya, kota ini adalah ladang untuk menanam kebaikan. Ia sering terlihat memberikan bantuan makanan kepada para tunawisma di sudut-sudut jalan yang dulu menjadi tempatnya melakukan transaksi ilegal. Ia tidak lagi memimpin pasukan untuk melakukan kejahatan, melainkan memimpin komunitas untuk saling membantu. Ia telah mengubah energi kehancuran di dalam dirinya menjadi energi pembangunan. Di usia senjanya, Abdul Aziz duduk di sebuah bangku taman di depan masjid, memperhatikan anak-anak kecil berlari dan tertawa. Ia merasa sangat bersyukur bahwa ia tidak jadi menarik pelatuk senjata itu bertahun-tahun yang lalu. Ia menyadari bahwa titik terendah dalam hidupnya di malam penangkapan itu sebenarnya adalah titik balik yang direncanakan Tuhan untuk menyelamatkannya. Islam bukan hanya mengubah namanya atau pakaiannya, tetapi telah mengganti seluruh fondasi jiwanya. Ia tidak lagi mencari kedamaian dalam pengakuan manusia, karena ia telah menemukannya dalam sujud kepada Tuhan. Sang raja jalanan yang dulu ditakuti kini telah tiada, digantikan oleh seorang kakek tua yang wajahnya berseri-seri setiap kali mendengar panggilan sholat. Kisah Abdul Aziz menjadi bukti nyata bahwa sekelam apapun masa lalu seseorang, cahaya hidayah selalu bisa menembus kegelapan tersebut. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada wilayah kekuasaan atau tumpukan uang. Ia meninggalkan jejak-jejak kedamaian bagi setiap jiwa yang sedang tersesat dan mencari jalan pulang. Aziz telah menemukan rumah sejatinya, bukan di gedung mewah, melainkan di dalam kedamaian iman yang ia temukan di balik jeruji besi.